Halo, selamat pagi teman-teman. Kembali lagi bersama saya Rizky sebagai host Chitchat Kataliso pada hari ini. Kami ucapkan selamat datang di Chitchat Kataliso episode 9 yang hadir menemani kalian untuk mengulik seputar dunia startup beserta para CEO-nya. Hari ini adalah episode ke-9 dari Chitchat Kataliso yang nantinya juga akan dilaksanakan setiap hari Sabtu pukul 10.00 WIB. Dicatat ya teman-teman, harinya menyesuaikan dengan zona waktu teman-teman tinggal. Untuk teman-teman yang baru bergabung nih, jadi ini adalah cara terbaru dari Katalis yang mengajak teman-teman khususnya penggiat startup untuk hadir di acara kami dengan mengupas tuntas seputar dunia startup dan juga beragam rangkaian topik-topik menarik lainnya yang pastinya ditemani dengan narasumber dari alumni startup Katalis beserta partner-partner Katalis yang berpengalaman dan berkompeten di bidangnya. Nah, di episode 9 ini kami mempersembahkan topik Womanpreneur, Potret Kisah Wanita Inspiratif, di mana para CEO kita pada hari ini akan membagikan inspirasi dan kegiatan apa saja sih yang disuruh dilakukan untuk startup-nya ini. Nah, pastinya sudah nggak sabar kan mendengarkan cerita perjalanan mereka. Tapi sebelum itu izinkan saya membacakan sekilas dari profil narasumber ya teman-teman. Yang pertama nih ada Kak Farah, founder dari Saperempuan Papua. Dengan experience-nya nih luar biasa sekali. Yang pertama ada National Youth Gender Activist, UN Women pada Maret 2021 sampai sekarang nih. Kemudian ada founder dan director Saperempuan Papua Januari 2017. Kemudian ada gender dan woman tutor atau konsultan independen lagi nih teman-teman. Luar biasa sekali nih pengalaman dari Kak Farah. Kemudian ada konsultan Papua Muda Inspiratif. Kemudian ada program host dan moderator Impactner Startup Business School. Dan masih banyak lagi nih pengalaman-pengalaman serta lisensi dan sertifikat yang didapatkan oleh Kak Farah ini. Kita beralih ke co-foundernya, yaitu ada siapa nih? Namanya biasa dipanggil Kak Hana, nama Agustina Hana Wamebu, dipanggil Kak Hana. Tentunya experience-nya nggak kalah luar biasa lagi nih. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PUPR, di JF Teknik Penyihatan Lingkungan, kemudian CPNS Direktorat Cipta Karya pada tahun Maret 2019 sampai dengan Januari 2021. Nah, untuk selanjutnya kita langsung aja nih sambut narasumber kita. Sudah hadir ada Kak Farah selaku founder Saperempuan Papua dan co-founder Kak Agustina. Halo Kak Farah, halo Kak Agustina. Hai Rizky dan teman-teman Katalis. Halo. Apa kabar nih Kak Farah dan Kak Hana nih? Gimana nih kabarnya? Luar biasa, kabarnya sehat, masih sehat. Mungkin bisa perkenalan dulu, kemudian jelasin Saperempuan Papua itu apa, dan apa sih yang dikerjakan oleh Saperempuan Papua itu, dari Kak Farah mungkin. Halo, ya Rizky, terima kasih sekali sudah dan teman-teman Katalis sudah mengundang saya dan Hana. Selamat pagi semua teman-teman, semoga sehat-sehat selalu. Oke, saya dan Hana dari Saperempuan Papua. Nanti secara lengkap Hana akan sharing sedikit apa itu Saperempuan Papua dan apa yang kita lakukan, apa aktivitas-aktivitas kita. Mungkin kalau dari Saperempuan Papua sendiri, kita merupakan social enterprise. Jadi mungkin teman-teman Katalis ini punya banyak banyak peserta yang mungkin mau fokus bangun startup, tetapi ada juga yang mungkin fokusnya di social enterprise atau bisnis sosial. Boleh nih, mungkin bisa relevan dengan kita kayak gitu.
Perempuan Papua sendiri fokus untuk pengembangan perempuan asli Papua, dan kita sudah ada sejak 2017 yang awalnya cuma untuk wadah curhat, tetapi di akhir 2019 kita coba untuk naik kelas lah, tidak hanya menjadikan Perempuan Papua wadah curhat, tetapi kita menambahkan sebuah aktivitas yang memang untuk mendukung perempuan. Silakan Hana mungkin berikutnya menambahkan. Wah, keren sekali nih. Boleh nih selanjutnya dari Kak Hana nih. Ya, halo semua teman-teman Katalis, dimanapun teman-teman berada, semoga sehat selalu. Saya Hana. Mungkin kalau tadi Olive menjelaskan, Farah menjelaskan bahwa Perempuan Papua adalah platform online dari Perempuan Papua. Hari-hari ini kami punya fokus isu, kami membahas kami sebenarnya adalah platform untuk semua perempuan Papua begitu. Jadi kami tidak terbatas oleh isu tertentu begitu. Namun dalam beberapa tahun terakhir kami sedang sangat sering membahas 3 isu. Pertama isu kekerasan seksual, kesehatan mental, dan hak kesehatan seksual dan reproduksi (HKSR) begitu. Itu menjadi kami punya fokus isu hari-hari ini. Harapannya karena itu yang hari-hari ini banyak sekali terjadi begitu di sekitar kita. Itu yang isu yang cukup sering terjadi tapi jarang dibicarakan. Orang jarang terbuka untuk membicarakan itu. Nah, akhirnya kami merasa bahwa kami terbeban di bagian itu dan kami ingin juga membicarakan bagian ini. Misinya sederhana, setiap perempuan Papua berhak untuk mengekspresikan apapun yang mereka inginkan gitu, maksudnya jadi tidak terbatas oleh karena penampilan, karena pendidikan dan banyak hal gitu. Itu misi besar. Kurang lebih seperti itu. Keren sekali nih. Jadi dia Perempuan Papua ini bakalan jadi wadah untuk perempuan Papua ya, Kak Farah dan Kak Hana ini. Benar sekali. Wah, boleh nih saya tanya-tanya sedikit ya Kak Farah dan Kak Hana nih. Sekarang sedang mengembangkan apa sih di Perempuan Papua ini, Kak Farah dan Kak Hana nih? Apakah masih fokus ke 3 topik yang tadi itu, ada manajemen itu dan lain-lainnya? Ya, makasih Rizky. Kalau soal fokus itu menjadi fokus isu yang masih kita bawakan sebenarnya sampai sekarang. Jadi tadi Hana sudah jelaskan, kita memang bicara soal general dengan Papua, tetapi kita melihat bahwa ternyata 3 isu ini menjadi isu dasar kayak gitu. Makanya kenapa kita masih mengangkat isu ini. Dikemasnya bagaimana, itu dikemasnya berbeda begitu di Perempuan Papua. Ada beberapa istilahnya, beberapa service yang kita, beberapa layanan yang kita tawarkan. Misalkan yang pertama adalah kita punya yang namanya Honai Aman. Honai Aman ini adalah salah satu ruang aman yang kita bentuk, di mana khusus sasaran kita adalah teman-teman penyintas, atau penyintas kekerasan seksual atau penyintas penyintas kesehatan mental kayak gitu. Nah, layanan ruang aman ini sih sebenarnya kita berikan untuk untuk perempuan supaya bisa merasa aman untuk berkembang kayak gitu. Karena seperti tadi yang sudah saya dan Hana share soal itu, menjadi tiga fokus isu utama adalah kita nggak bisa lompat ke isu-isu yang lain. Misalkan kita bicara isu pendidikan atau isu ekonomi, kita bicara soal untuk mungkin menambahkan istilahnya yang mengembangkan mereka dari isu-isu lain gitu. Tetapi ini menjadi 3 masalah utama gitu. Jadi memang kalau Perempuan Papua tuh kita sasarannya di teman-teman yang menjadi penyintas kayak gitu, karena kita menjadi wadah untuk teman-teman perempuan Papua yang penyintas untuk berkembang. Terus untuk kalau
Selain itu, selain Honai Aman, kita juga ada yang namanya melakukan kampanye online. Sejauh ini sih kita ada 2 ya, Hana. Kayak kalau tidak salah itu, saya lupa. Satu Pikiran dan 16 Hari HKTP. Iya, Sapu Pikiran dan 16 HKTP. Terus 16 HKTP itu 16 hari anti kekerasan terhadap perempuan. Terus ada juga kita ada istilahnya capacity building, online capacity building. Jadi itu memang dia topiknya beragam. Ada yang memang secara spesifik isunya segmented dengan isu yang kita bawakan, tapi ada juga yang general. Misalkan tahun lalu kita ada yang memang fokus secara karir, ada juga yang bicara soal lingkungan. Jadi dia isunya general. Yang lain juga ada. Terus kita juga ada kalau yang di akhir tahun kemarin ada namanya Mamas Noken. Mamas Noken ini memang sasarannya adalah untuk pelaku usaha mikro, ultra mikro, yaitu yang punya dagangan, tetapi itu sasarannya perempuan yang nikah muda, seperti begitu. Jadi kalau mau ditanyakan isunya, kita masih isu yang sama, cuma kita mungkin dikemasnya layanan yang kita berikan tuh beda-beda dikemas dalam layanan yang berbeda-beda. Tetapi layanan yang kita berikan sebenarnya tidak beda jauh, dia masih seputar pendampingan kayak gitu. Mungkin Hana mau menambahkan? Bagaimana nih dari Kak Hana? Oh iya. Apakah yang terjun langsung untuk pendampingan ini Kak Hana dan Kak Farah sendiri, atau ada tim lainnya juga nih, terutama untuk psikologi dan mediasi kekerasan nih? Iya, makasih Rizky. Ya, kalau sejauh ini kami punya tim untuk kita ada berlima. Ya, kita berlima. Jadi ada yang kami punya Farah sebagai founder, lalu saya yang membantu Farah, lalu di dalamnya ada tim media sosial, ada tim funding, sama relation, sama ada tim konselor. Konselor ini dia ngurusin hukum dan psikologis. Jadi kami tuh misalkan kami mendapat aduan, yang kami lakukan adalah kami akan berkonsultasi sama kami punya konselor begitu. Jadi di dalam tim akhirnya kami ciptakan sistem. Jadi kalau tadi kita ngomong soal Honai Aman, kami bikin sistem Honai Aman. Jadi di dalamnya misalkan kami terima aduan, biasanya aduan pertama tuh datangnya akan ke kami gitu. Dari kami melanjutkan kepada konselor. Karena kan background pendidikan kami juga bukan di bidang hukum atau di bidang psikologis gitu. Jadi kami punya konselor, dia punya background pendidikan yang mumpuni di bidang itu. Dia menjadi salah satu SDM yang menangani bidang konseling begitu. Jadi alurnya adalah dia akan memberikan rekomendasi, lalu kami akan eksekusi begitu bersama-sama. Jadi saya percaya bahwa sistem ruang aman, sistem apapun itu tidak bisa dikerjakan oleh satu orang gitu. Itu adalah kerja kolektif. Jadi itulah kerja kolektif dalam tim Satuan Papua begitu. Lalu begitu juga dengan kayak capacity building yang tadi Farah jelaskan ya. Kita setiap bulan tuh kita punya capacity building, ya kita juga libatkan perempuan-perempuan Papua yang mumpuni gitu di bidangnya. Lalu ada tim di dalam kami internal tim, kami menyiapkan resources yang dibutuhkan, katakanlah Zoom dan segala macam begitu, ruang dan segala macam. Begitu juga 16 hari kampanye kami pakai hashtag Sapu Pikiran dan hashtag 16 HKSR gitu. Begitu juga dengan Mamas Noken. Jadi itu adalah sistem yang kami bangun melibatkan SDM Satuan Papua, tapi juga kami melibatkan SDM di luar Satuan Papua begitu untuk berkontribusi. Keren sekali nih. Jadi di saat orang lain tidak ingin mendengarkan keluh kesah atau apa yang sedang trending, ada Perempuan Papua yang akan menemani kalian untuk mediasi atau untuk konsultasi dan lain sebagainya. Nah, Kak Hana, apakah itu bisa langsung ketemu konselornya atau
melalui Kak Hana dulu atau Kak Farah dulu atau seperti apa? Baik sih, kalau sejauh ini sih kami biasanya masuknya ke kami dulu gitu. Tapi sebenarnya tidak menutup kemungkinan ketika misalkan konselornya mendapatkan aduan atau katakanlah teman-teman Desa Perempuan Papua mendapatkan aduan, itu tuh biasanya mereka akan menyampaikan kepada kami, lalu dari kami diskusikan dengan konselor akan seperti apa penanganan untuk kasus ini. Mungkin Farah mau menambahkan? Ya, iya, untuk kalau reach out tersendiri kan kita bagaimana teman-teman penyintas yang ingin memberikan aduan itu kan ada 2 alur ya di kita, yaitu yang secara langsung mengontak PIC kita atau melalui ada istilahnya link ruang aman yang kita sediakan secara live di sosial media kita kayak gitu. Jadi mereka bisa bercerita di situ, nanti dari cerita itu kita arahkan ke konselor kita, apakah konselor kita merasa oh ini kayaknya perlu pendampingannya seperti begini kayak gitu. Kalau sejauh ini sih kita di internal konselornya kita tuh cuma 1 dan dia di Asmat, jadi dan dia di Asmat dan jaringannya sering hilang-hilang, jadi biasanya itu menjadi challenge terbaru di kita juga kayak gitu. Tetapi sembari peran konselor kita peran konselor Desa Perempuan Papua itu sebenarnya lebih ke pengetahuan dasar aja kayak gitu. Jadi misalkan kalau mungkin akan menjelaskan ke penyintas kalau ini loh hak kamu secara hukum dan hak kamu secara hukum tuh seperti apa kayak gitu, atau tidak mungkin secara psikologi dia akan memberikan masukan. Tetapi untuk tindak lanjutnya bisa jadi mungkin tindak lanjutnya tidak bisa Perempuan Papua karena kita cuma bantu untuk menghubungkan istilahnya kayak gitu. Tetapi kami memang menyiapkan konselor untuk memberikan pengetahuan dasar kayak gitu. Nanti dari situ baru kita coba untuk lanjutkan ke mitra kita kalau memang dibutuhkan untuk tindak lanjut, tapi itu pun ada persetujuan antara dari penyintasnya juga apakah perlu untuk tindak lanjut atau tidak. Terus biasanya kayaknya itu aja sih maksudnya kalau untuk Honai Aman tersendiri. Keren sekali nih, sangat dibutuhkan oleh perempuan-perempuan Papua tentunya ya. Jadi Perempuan Papua ini ada karena melihat isu-isu yang ada di sekitar Papua. Kak Farah, Kak Hana, saya masuk ke Q&A nih ya. Ada pertanyaan dari saya nih. Bagaimana sih awal mula membangun Perempuan Papua ini dari Kak Hana sama Kak Farah? Isu apa sih yang membuat Perempuan Papua ini ada? Oke. Ini saya jelaskan dulu nanti Hana menambahkan. Jadi kalau bicara soal membangun Perempuan Papua sebenarnya kita ada istilahnya 2 kelahiran, dalam arti yang pertama yang pas Perempuan Papua masih menjadi wadah curhat, dan yang kedua adalah ketika di tahun 2020 awal Hana bergabung dan kita make it more profesional kayak gitu. Kalau dari awal sendiri awalnya kenapa Perempuan Papua ada itu sebenarnya sebagai wadah curhat aja. Waktu itu saya buatnya sebagai akun pribadi pas masih kuliah. Kenapa buat akun pribadi untuk curhat-curhat? Ya karena mengalami tantangan tersendiri pas merantau. Misalkan kayak, merantau di Jawa itu susah sekali kayak gitu. Susahnya tuh banyak, penyesuaian dari segi budaya, terus dari segi cara berkomunikasi, terus dari segi penyesuaian pendidikan juga. Maksudnya kan pendidikan walaupun saya termasuk dari lulusan sekolah bagus nih di kota saya, tapi pas saya merantau ke Jawa juga saya kayaknya yang paling jauh di dalam kelas kayak gitu. Terus kayak hari pertama saya kuliah, keluar kelas saya menangis tuh, bilang sama teman kelompok kayak, ini kayaknya saya bakal DO dalam 1-2 tahun ke depan sih, kayaknya saya tidak sanggup kayak begitu sih. Tapi ternyata bisa melalui itu, dan melalui itu sebenarnya
tidak sendiri juga, banyak support system saat kuliah kayak gitu. Terus ternyata support system itu kan terdiri dari teman-teman perempuan Papua juga yang merantau waktu itu, dan kita sering sharing dan kita cerita-cerita bahwa ternyata tantangan yang saya alami juga dialami sama perempuan lain, namanya mengalami demotivasi, terus ada juga mengalami minder, terus banyak hal kayak gitu. Bahkan ada waktu itu salah satu teman saya tuh yang kalau dia bukan dari segi dia bukan punya challenge dari segi kuliah, tapi dari segi relationship gitu. Jadi kadang kita mengalami tantangan bahwa membicarakan hal-hal yang tabu, misalkan soal menstruasi, seks, terus hubungan itu dulu tuh tidak bisa kita bicara sembarang sama, walaupun sesama perempuan kayak gitu. Kadang kayak masih malu-malu, tetapi waktu saya ketemu sama teman saya yang ini, jadi kayak kita klop bicara soal segala hal. Kebetulan dia lebih senior, jadi dia yang kayak memberikan info informasi, memberikan cerita. Bahkan dia kan mengalami stres namanya kekerasan di dalam hubungan pertunangan, yaitu dan bahkan kalau bisa dibilang waktu itu sebenarnya dia sudah mengalami kekerasan yang bisa dibilang pelecehan kayak gitu. Nah, itu yang menjadi awal kenapa saya buat Sapa Perempuan Papua, yang awalnya untuk curhat-curhat saja. Jadi kayak lagi galau apa kita share, terus berbagi informasi juga yang relevan dengan istilahnya kesehatan mental, tentang beauty standar, tentang demotivasi, semua. Terus ternyata semenjak 2017 sampai 2019 banyak nih yang respon di akun kita. Kayak akhirnya bercerita juga, banyak respon. Akhirnya di 2019 sampai sekarang tuh kita coba untuk kemas lagi, upgrade Sapa Perempuan Papua, biar jangan sampai menjadi akun abal-abal yang cuma yang tidak memberikan informasi yang relevan kayak gitu. Mungkin selanjutnya yang perjalanan berikutnya saya kasih ke Hana, karena pas itu Hana baru bergabung dan ceritanya cukup unik karena di tengah pandemi. Oh gitu, boleh Kak Hana menambahkan? Iya. Kita nih sebenarnya kita temanannya udah lama, Rizky. Kita temanannya dari SMA. Jadi saat para memulai Sapa Perempuan Papua, kita di kota yang berbeda, sama-sama merantau, tapi di kota yang berbeda gitu. Udah diajak sama Farah waktu itu tuh kita yang kayak, ya karena kita juga kuliah, kotanya berbeda, jadi kita tidak begitu aktif gitu Sapa Perempuan Papua, tapi Farah yang running Sapa Perempuan Papua sampai pada saat 2020, waktu saya masih kerja di Jakarta, kita coba ngobrol lagi tentang hal ini. Kebetulan ternyata yang Farah bicarakan di Sapa Perempuan Papua, saya mengalami begitu. Jadi akhirnya kita ngobrol, terus saya yang kayak, ampun, saya ngalamin itu. Wah, mungkin ada perempuan-perempuan lain di luar sana yang juga ngalamin hal yang sama begitu. Merasa insecure, merasa rendah diri, merasa tidak cukup baik, takut mengekspresikan diri. Saya tuh setara banget karena saya tuh habis lepas dari hubungan toksik, jadi ternyata itu akumulasi dari hubungan toksik, dari keinsecurean diri, lalu dari banyak hal begitu yang tidak selesai. Nah, ternyata kami membicarakan itu, dan di saya efeknya tuh jadi lebih, oh ternyata hal-hal kayak begini harusnya dibicarakan. Karena itu bagian dari mindfulness juga, bahwa ya kita menerima bahwa ya udah kita pernah ngelewatin hal-hal buruk ini di masa lalu. Ya emang warna kulit kita kayak gini, mau gimana lagi ya. Kalau kita jadi orang Korea aneh sih warna kulit kita kayak gitu, tapi kan kita bukan Korean ya. Terus rambutnya emang kayak gini, ya udah disyukuri, diterima. Nah, ternyata pengalaman-pengalaman ini tuh membuat kami akhirnya memahami bahwa oh iya ya, ternyata yang mengalami ini tuh tidak hanya kita begitu. Kita ini beruntung karena kita punya akses pengetahuan terhadap hal-hal ini. Belum tentu perempuan-perempuan lain yang mungkin stay-nya tidak di Jakarta, stay-nya mungkin di Papua, ada lack informasi. Nah, akhirnya itulah yang melatar belakangnya Sapa Perempuan Papua kita rebranding.
kita memulainya dengan capacity building. Kita bicara soal, awalnya kita bicara soal kekerasan seksual, kita bicara soal pendidikan, perempuan dan pendidikan, bagaimana pendidikan di Papua itu mempengaruhi pola pikir seorang perempuan, lalu kita bicara soal bagaimana mencintai diri. Orang-orang yang bicara di situ bukan orang-orang yang sempurna, tapi mereka pun berproses, dan itu normal buat setiap orang. Nah, itu hal-hal itu tuh membuat kita akhirnya menyadari bahwa hal-hal kayak gini harusnya dibicarakan. Nah, akhirnya lahirlah Satu Perempuan Papua gitu. Harapannya informasi yang lag ini nih, kita bisa bantu di lag informasi ini. Jadi setiap perempuan Papua tahu bahwa kalau kulitnya gelap juga nggak apa-apa, kalau rambutnya keriting juga bebas berekspresi, nggak apa-apa gitu. Nah, kayak gitu sih, Rizky, itulah yang latar belakangnya. Ini kita rebranding Satu Perempuan Papua, kita going profesional karena kita merasa bahwa kebutuhannya ada dan kita secara resources kita punya gitu. Jadi kita memenuhi kebutuhan yang ada dengan resources yang kita punya. Papua ini berangkat dari masalah diri sendiri, apa yang ada di sekitar, terbentuklah Perempuan Papua ini. Nah, lanjut lagi, bagaimana sih peran Perempuan Papua ini dalam mengembangkan daerahnya? Apakah ada kelompok-kelompok yang dikhususkan untuk mengembangkan perempuan-perempuan Papua, atau seperti apa nih, Kak Farah atau Kak Hana yang mau jawab duluan? Oh, boleh deh. Saya duluan aja. Kalau ngomong skala daerah, kita belum ngukur ya kalau ngomong skala daerah seperti apa gitu. Tapi kalau ditanya bagaimana peran Perempuan Papua dalam mengembangkan daerah, jadi karena target audiens kita adalah perorangan, artinya setiap perempuan Papua, kami percaya bahwa investasi kepada setiap pribadi, setiap individu itu akan mempengaruhi perkembangan satu daerah begitu. Karena ketika satu orang teredukasi, ya dia akan mempengaruhi orang lain buat juga teredukasi gitu. Dan ya kayak efek domino, harapannya seperti itu ya. Jadi semua juga akhirnya termotivasi gitu untuk juga masuk teredukasi gitu. Jadi kalau hari-hari ini kontribusi yang bisa kami berikan adalah dengan resources yang kami punya, kami berkontribusi melalui konten yang kami punya. Jadi kalau mau dibilang kami masih eksklusif jatuhnya, karena kami ini masih platform online. Artinya begini, tidak semua perempuan Papua tuh terakses internet. Kita menyadari bahwa Papua tuh besar sekali dan tidak semua tempat terakses internet begitu. Dan kami menyasar teman-teman dengan akses internet begitu. Nah, tapi dengan begitu ada yang teredukasi begitu. Maksudnya daripada tidak sama sekali, kami dengan resources yang kami punya, kami mencoba untuk masuk kepada kelompok-kelompok yang bisa kami akses. Nah, hari-hari ini kalau kontribusi yang bisa kami berikan, ya kami memberikan capacity building. Capacity building itu bagian daripada kami memperkenalkan perempuan Papua yang punya karya, lalu ketemu dengan teman-teman yang mereka membutuhkan itu begitu. Misalkan kita bicara soal perempuan dan karir, kita ketemukan tuh perempuan-perempuan Papua yang berkarir dengan teman-teman yang mungkin sedang mengejar karir atau yang butuh motivasi. Nah, saya pikir itu bagian daripada kami berkontribusi buat kami punya daerah begitu. Nah, ini juga bagian daripada kami menawarkan mimpi buat adik-adik yang baru-baru besar, baru-baru bertumbuh, bahwa ada loh profesi-profesi yang kayak kemarin tuh kita bikin talk show-nya, kita salah satunya tuh narasumber adalah content creator gitu. Salah satunya APAT gitu. Artinya kan ini tuh profesi yang hari-hari ini lagi hype, tapi waktu zaman kita kan tidak siapa yang mau jadi content creator. Zaman kita tuh waktu zaman saya sih oil and gas di kerjanya atau kerjanya di BUMN. Nah, tapi kan kalau sekarang
lebih diverse lagi begitu. Nah, itu artinya yang kami bisa berkontribusi di bidang-bidang seperti itu. Artinya kami memberikan capacity building kepada teman-teman Papua, lalu menyediakan hal yang aman buat teman-teman yang membutuhkan gitu. Karena jujur saja, saya ini baru balik tinggal di Jayapura, lalu saya sadar bahwa oh iya ya, akses terhadap ruang aman di Papua tuh sangat limit begitu. Mereka bingung kalau saya ngalamin kekerasan di rumah tangga, suami saya pukul saya, begitu saya mesti kemana? Nah itu jarang sekali dibicarakan. Nah artinya kita berkontribusi lewat hal-hal seperti ini untuk mengembangkan kita punya daerah. Mungkin Olive mau menambahkan? Sebenarnya Hana kayaknya sudah merangkum semua sih. Idem sama Hana, kita perannya seperti apa? Kan kita lakukan pemetaan di kita resourcesnya kita gitu. Ya ternyata yang bisa kita lakukan sebagai anak muda ya segini, membuat komitmen programatik gitu lah. Arti ya komitmennya sebatas kayak apa memberikan layanan yang memang yang relevan dan yang bisa kita kerjakan kayak gitu. Kalau perannya untuk pembangunan daerah mungkin kita belum secara strategis masuk ke kebijakan ya, tapi kita mendukung dari ya beberapa layanan dan aktivitas yang kita lakukan untuk mendukung pembangunan manusianya tersendiri kayak gitu. Oke, itu saja sih Rizky. Saya kembalikan ke Rizky. Inspiratif sekali nih. Selalu menjadi wadah-wadah baik dalam hal kekerasan, baik dalam hal kebutuhan pekerjaan dan lain sebagainya, bisa menjadi merangkap semuanya ya dari Perempuan Papua ini, Kak Farah dan Kak Hana. Baik, saya lanjut lagi nih. Apa sih tantangan seorang womanpreneur selama membangun Perempuan ini? Apa aja sih kendala-kendalanya? Oke. Apakah bisa diterima oleh masyarakat atau bagaimana nih Kak Farah sama Kak Hana? Saya share. Ini Hana sudah senyum-senyum soalnya kayaknya too much tantangan ya, too much challenge ya. Kayak gitu. Jadi kalau tantangan di kita sebenarnya secara personal ada, personal individu ada, secara personal Perempuan Papua sendiri ada, maupun ada juga tantangan eksternal kayak gitu. Cuma sejauh ini sih lebih banyak ke tantangan individu dalam arti Perempuan Papua ini kan istilahnya inisiasi baru istilahnya ya. Artinya kalau secara bisnisnya modal kita butuh kayak gitu. Modalnya secara uang ataupun secara resources itu perlu kayak gitu. Nah di Perempuan Papua sendiri kita itu mungkin tantangan di situ, terus kita juga ada tantangan istilahnya waktu sebenarnya, karena bukan sebagian besar sih, semua tim Perempuan Papua itu sebenarnya punya pekerjaan full time. Jadi kayak Perempuan Papua itu jadi side jobnya kita, jadi ya mungkin kita tidak terlalu full di Perempuan Papua, tetapi kita biasa shift-shiftan dengan Hana tuh kayak coba untuk standby dalam 1 minggu, tapi biasanya kita tidak terlalu full. Kalau tantangan di kita sih pertama itu paling bagaimana untuk membagi waktu dan mungkin kalau bicara membagi waktu tuh mengambil resiko ya, dalam arti kayak at some point kita tuh belum terlalu full di Perempuan Papua karena fokus ke pekerjaan utama. Dalam arti ini kalau lepas pekerjaan utama jadi tantangan baru juga nih kalau fokus full di Perempuan Papua, sedangkan Perempuan Papua sendiri belum stabil begitu secara keuangan kayak gitu. Terus di sisi lain itu saya sih, kalau dari saya mungkin lebih ke tantangan itu dalam arti kayak masih belum bisa full time di Perempuan Papua. Terus selain itu kayak kita mungkin lebih banyak tantangan teknis kayak misalkan kita mau bangun edukasi kayak gitu. Sedangkan saya dan Hana backgroundnya yang benar-benar beda karena kita dari sains dan teknologi. Jadi kalau bicara soal HKSR, bicara soal kesehatan mental, psikologi kayak gitu kita tidak terlalu cepat tangkap dalam arti kayak gitu. Jadi ketika kita mau mengambil decision atau keputusan untuk kayak komunikasi ke publik yang berhubungan dengan isu-isu kita tuh, itu menjadi challenge tersendiri buat kita
kayak gitu. Cuma untung kita beruntungnya adalah kita punya tim yang memang punya keahlian di bidang situ kayak gitu. Terus kayaknya kalau di sisi lain, kalau tantangan eksternal adalah tantangan eksternal mungkin kayaknya tidak ada sih. Sejauh ini kita menganggap tantangan eksternal tuh lebih ke kayak ada komentar-komentar, tapi kita menganggap itu sebagai evaluasi ke kita. Oh mungkin ini, mungkin kayak gini, mungkin kayak gini. Itu aja sih. Mungkin Hana mau menambahkan? Cukup sih. Kurang lebih tantangan yang kita alami hari-hari ini. Satu, kayaknya konsisten sih. Kayak menjadi tetap konsisten sama sesuatu tuh bukan hal yang mudah. Terus yang kedua adalah ketika kita terjun di isu ini, banyak sekali sebenarnya masalah yang muncul dan akhirnya banyak juga ide-ide yang masuk untuk menjawab masalah-masalah kayak gitu. Jadi kayak, aduh kayaknya kita perlu bikin layanan ini deh, kayaknya kita perlu bikin layanan ini, kayaknya kita perlu bikin aktivitas ini deh. Nah, menahan diri untuk membatasi dan fokus itu menurutku adalah mungkin yang menjadi tantangan di kita itu tadi dari internal bicara soal waktu, terus bicara soal resources bisa manusia atau capital money, terus eksternal tuh kita bisa bicara soal kemampuan kita memahami isu kita, sama itu being konsisten dan tetap fokus di jalan kita tuh itu menjadi tantangan. Sudah, oke, itu aja. Keren sekali nih Kak Farah, terutama time manajemennya ya dan koordinasi di antara tim. Sedangkan beberapa tim berada di daerah-daerah yang berbeda. Semoga bisa segera teratasi dan bisa konsisten untuk kedepannya. Karena Perempuan Papua ini sangat keren untuk mewadahi perempuan-perempuan Papua yang akan berkembang baik di luar ataupun di daerahnya sendiri nih. Kalau boleh lanjut nih, apa sih inisiatif dari Perempuan Papua untuk memberikan edukasi pada perempuan-perempuan Papua ini? Misalnya ada dari Perempuan Papua kan sudah sering nih mengangkat topik-topik yang sangat sensitif atau tidak pernah dibahas oleh orang-orang atau karena takut atau karena apapun itu. Bagaimana nih inisiatif dari Perempuan Papua? Mungkin bisa dari Kak Hana? Oke. Mengubah mindset tuh susah. Susah sekali gitu. Karena mindset itu kan terbentuk akibat pengalaman-pengalaman dari perjalanan hidup tiap orang beda-beda, and then itu membentuk mindset. Jadi hari-hari ini yang bisa kita lakukan adalah kita sebarkan awareness begitu. Biasanya ini karena mungkin ini biasanya tuh orang kalau belum kena gitu, biasanya dia cuman yang kayak oh gitu. Tapi kalau misalkan dia mengalami langsung, biasanya dia bisa lebih ngeh gitu. Nah, apa yang kita lakukan di sini adalah kita menyebarkan awareness begitu. Misalkan kita pernah bahas tentang self love tuh bentuknya harus seperti apa sih? Atau kita bicara soal waktu toxic relasi. Toxic relasi itu bentuknya bisa seperti apa begitu. Nah, biasanya kan kalau orang masih dalam relationship, dia belum menyadari bahwa dia dalam toxic relasi, dia tidak akan ujuk-ujuk keluar begitu. Tapi setidaknya kita masukin informasi ke dia bahwa yang begini-begini tuh namanya toksik begitu. Nah, itu awareness yang coba kita bangun di Perempuan Papua. Jadi bentuk awareness-nya bisa lewat konten, bisa lewat capacity building yang tadi saya bilang, lalu kampanye satu pikiran, artinya orang lain punya pengalaman, lalu kita share secara luas atas izin si penyintas, tapi ya kita share secara luas, lalu mungkin ada orang di luar sana yang dia juga mengalami hal yang sama. Nah, itu awareness itu yang coba kita
kita berikan kepada teman-teman perempuan Papua ketika mereka mengalami terutama 3 fokus isu yang tadi kita bahas ya, kesehatan mental, kekerasan seksual, atau HKSR begitu. Mungkin itu sih, Rizky. Wah, inspiratif sekali nih. Mungkin ada tambahan dari Kak Farah? Cukup sih yang sudah Hana sampaikan. Sangat inisiatif ya, mulai dari peduli dengan sekitar, apa yang sedang dialami, kemudian dikampanyekan kembali. Wah, sangat-sangat inspiratif. Kemudian nih, bagaimana sih seorang perempuan itu dapat mengetahui potensi diri sehingga dapat berkembang di bidang tertentu? Kan biasanya ada nih yang insecure, atau ada nih yang nggak pede, rambut aku kayak gini, atau ada badan aku kurus, atau gimana tuh dari perempuan Papua? Mungkin dari siapa nih, Kak Farah atau Kak Hana? Hana aja sejawab dulu ya, nanti Hana lengkapi. Rizky, ini pertanyaan yang menarik, tetapi ini pertanyaan yang tensi diri kayaknya akan selalu digali begitu terus. Dan saya dan Hana sebenarnya kita kan usia yang kita lagi melewati yang namanya midlife crisis kayak gitu ya. Jadi kalau mau tanya dan jawaban dari kita sebenarnya bisa beragam, dan kayaknya at some point kita merasa juga belum bisa menjawab. Tetapi kalau dari kita, dari saya pribadi, bagaimana mengetahui potensi diri, itu butuh proses sih. Kayaknya setiap orang punya proses sendiri dalam menemukan potensi diri. Itu dengan circle sih. Dalam arti saya berada di circle yang cukup support circle, dalam arti sini bukan hanya pertemanan tetapi keluarga juga. Terus circle di luar keluarga yang mungkin pertemanan di entah kampus dulu, terus di lingkungan kerja ataupun mungkin di lingkungan gereja atau musola kayak gitu. Nah, bicara soal mencari potensi diri sebenarnya itu dimulai dari diri kita juga sih sendiri, dalam arti kita mau tidak sih menggali itu. Kalau misalkan kita nggak mau ya nanti kita nggak bakal ketemu juga sebenarnya. Sama tadi karena sudah saya bilang itu bicara juga soal proses, jadi proses itu di dalam proses sih kayaknya pasti kita melakukan sesuatu gitu. Kita nggak bisa kayak diam aja atau tidak melakukan aktivitas seperti biasa terus berharap kita mengetahui potensi diri. Enggak, kita harus challenge diri kita setiap hari sih, kayak apakah di bulan ini saya sudah naik kelas begitu dengan diri saya di bulan sebelumnya kayak gitu atau tidak. Mungkin challenge yang lain sih. Tapi kalau dari saya pribadi sih bagaimana mengetahui potensi diri saya sih, biasanya saya mencoba untuk challenge, menantang diri sendiri, terus mencoba hal-hal baru karena saya suka sekali mencoba hal baru. Terus itu sih merubah mindset yang namanya imposter syndrome. Sama imposter syndrome istilahnya, sindrom di mana kayak kadang kita ngerasa kita tuh nggak cukup baik dibandingkan orang lain, padahal sebenarnya mungkin kita baik-baik aja sih. Menurutku sih itu perlu dilatih sih, jadi biar kita tidak terjebak dalam mindset kita tersendiri kayak gitu. Kayaknya itu aja sih dari saya. Mungkin Hana mau Imposter syndrome dari Kak Farah. Bener, kadang kita juga mikir nih, wah kayaknya kurang nih di dalam diri saya, ada yang salah nih, padahal semuanya masih baik-baik saja. Memang kadang insecure itu lebih tinggi daripada karena mungkin sering melihat ke atas ya Kak Farah atau Kak Hana. Mungkin Kak Hana mau nambahin atau bagaimana? Sudah cukup? Boleh nambahin dikit deh. Saya tuh percaya, kalau saya pribadi, saya tuh percaya bahwa setiap orang tuh dikasih misi sama Yang Maha Kuasa dunia ini. Jadi ketika misi itu kita disuruh selesaiin, kita juga dipercaya untuk punya kemampuan-kemampuan dalam menyelesaikan misi itu. Nah, bagaimana mencari potensi diri adalah menurut saya tahu dulu mau mengerjakan apa dalam hidup, lalu dalam perjalanan potensi-potensi yang dibutuhkan untuk misi ini
dilengkapi gitu. Saya percaya bahwa kita sudah hidup di zaman yang kayak mau belajar apa aja nih, tinggal buka Google, cari gitu. Jadi saya percaya bahwa ketika mau mengerjakan sesuatu dan butuh skill-skill tertentu, kita bisa memperlengkapi diri dengan belajar, begitu, mengedukasi diri. Mungkin itu sih kalau dari saya. Saya soalnya kalau ditanya bagaimana tahu potensi diri dan segala macam, again seperti yang Farah bilang tadi, itu tuh proses panjang dan proses yang juga kadang-kadang bikin frustasi begitu. Jadi jangan berharap bahwa dalam menemukan potensi diri itu jalan akan mulus-mulus saja, tidak, tentu saja tidak. Akan ada masa-masa di mana kita frustrasi, akan ada masa-masa di mana kita akan mengalami imposter syndrome tadi gitu, kayaknya saya kurang nih, kurus banget dan segala macam. Tapi begitu, ketika kita tahu kita mau mengerjakan apa dalam hidup, ya potensi-potensi itu akan keluar gitu seiring dengan berjalannya waktu. Itu sih kalau dari saya. Tentunya terus apa sih yang mau dikerjakan, kemudian terus mengedukasi diri dan terus belajar. Seperti itu ya Kak Farah dan Kak Hana. Boleh selanjutnya itu perubahan apa saja sih yang sudah dilakukan dalam mendukung kegiatan perempuan Papua ini? Tadi kan ada tuh dari mungkin dari konselor-konselor, apakah sudah ada dampak-dampaknya atau bagaimana Kak Farah dan Kak Hana? Atau masih dalam proses semuanya? Bagaimana? Coba untuk jawab ya. Kalau bicara soal perubahan, karena kita ada beberapa layanan selain dari Honai Aman tersendiri. Kalau Honai Aman sih sejauh ini beberapa sudah mendapat pendampingan, terus ada beberapa juga yang masih proses, misalkan kayak dalam minggu ini itu lagi proses review gitu. Jadi karena ada beberapa aduan masuk, jadi konselor lagi melakukan review kayak gitu. Terus kalau misalkan perubahan, ini bingung juga menjawabnya, tetapi kalau misalkan dari Hisa Perempuan Papua sendiri, kita mengukur perubahannya sih sebenarnya lebih ke seberapa jauh akhirnya banyak perempuan Papua yang berani untuk mengambil peran di publik. Misalkan kalau kayak kita melakukan online capacity building atau kegiatan-kegiatan umum, itu mereka berani untuk berpartisipasi dan berani untuk berbagi maupun bercerita. Kayak misalkan beberapa topik yang kita bawakan cukup tabu kan, tetapi ketika di dalam online capacity building yang kita buka untuk umum, mereka berani begitu untuk bercerita, berani untuk berbagi, dan berani untuk memberikan masukan kepada perempuan Papua yang lain. Menurut kami itu merupakan salah satu perubahan, yaitu berani untuk terbuka dulu kayak gitu. Terus di sisi lain kalau secara internal, karena kita tadi dibilang tim kita yang baru ini ada 5, melihat teman-teman di tim yang bukan cuma kayak fokus ke perempuan Papua saja, tetapi juga mengambil bagian di mitra-mitranya perempuan Papua untuk berkembang juga, itu bagi kami, bagi saya dan Hana, itu salah satu perubahan, yaitu berarti kita mendukung tim kita juga secara internal, secara tidak langsung, karena tim kita juga mayoritas perempuan Papua asli, untuk berkembang kayak gitu, entah di level regional, level nasional maupun internasional sih gitu. Jadi kalau nilai ukurnya sih dari kita melihat lebih kayak indikator partisipasi perempuan dalam berbicara dan partisipasi perempuan Papua dalam mengambil bagian di aktivitas-aktivitas publik, baik dari level regional sampai level internasional sih. Itu aja. Mungkin Hana mau menambahkan? Ya, saya nambahin dikit ya. Ini juga sih, Rizky, mungkin betul mengukur perubahan tuh rada sulit begitu melihatnya seperti apa. Cuman maksudnya kalau berdasarkan apa yang sudah kami kerjakan pada tahun terakhir, salah satu perubahan yang juga paling mencolok adalah setiap kita lakukan capacity building, biasanya
narasumber-narasumber, kan capacity building yang kita lakukan tuh tujuannya ada dua. Tujuannya adalah pertama, kita memperkenalkan perempuan-perempuan Papua yang punya karya, artinya mereka berkarya di bidang-bidang apa saja begitu ya. Jadi perempuan-perempuan Papua yang teredukasi, punya karya. Lalu yang kedua, kita mengedukasi perempuan-perempuan Papua lainnya begitu. Nah, yang kerasa banget adalah ketika kita selesai online talk show, biasanya dari peserta kita tuh, dari pembicara kita, banyak yang di-reach oleh apa ya, semacam kayak komunitas atau organisasi-organisasi di luar begitu. Artinya kan secara tidak langsung kita memperkenalkan ada nih perempuan-perempuan Papua yang mereka punya kapasitas di bidang-bidang ini. Kalau kamu cari perempuan Papua yang seperti kayak di bidang pendidikan, kita punya nih. Kalau kamu cari perempuan Papua yang mumpuni di bidang yang membicarakan tentang self love, kita punya. Kalau kamu cari perempuan Papua yang mungkin punya latar belakang pendidikan di bidang lingkungan, gitu, kita punya nih. Kita memperkenalkan itu. Nah, itu tuh kerasa sekali karena beberapa kali narasumber kami akhirnya di-reach oleh organisasi-organisasi di luar perempuan Papua. Artinya, dan kebanyakan dari luar Papua sih sejauh ini ya. Jadi artinya kita memperkenalkan perempuan-perempuan Papua yang punya karya, yang punya kemampuan di bidang-bidangnya masing-masing kepada halayak luas dalam tanda kutip ya. Lalu menambahkan yang tadi Farah jelaskan gitu, perempuan Papua buat perubahan apa, akhirnya di kami secara internal membicarakan hal-hal tabu tuh bukan hal yang tabu lagi, gimana sih? Iya. Akhirnya hal-hal tabu bukan hal yang tabu, jadi orang bisa lebih terbuka. Kayak misalkan kita ngomong soal perempuan watch porn begitu, ya kan kalau kita membicarakannya di luar circle atau di mana begitu, orang-orang kan langsung sejip, ih masa cewek nonton porno sih. Nah kalau di kita melihatnya lebih berbeda gitu, kayak melihatnya kayak ya kita kan juga punya dorongan seksual begitu, and then akhirnya kita ada masa-masa di mana kita seperti itu, walaupun secara agama nggak boleh. Kalau teman-teman yang ini ya, maksudnya kalau secara agama nggak boleh segala macam, tapi artinya kita akhirnya membicarakan itu, tidak lagi tabu dalam membicarakan hal semacam ini. Itu sih keterbukaan semacam itu tuh menurut saya adalah ruang yang penting sekali begitu. Artinya kita menciptakan ruang ini begitu. Perubahan yang saya pikir cukup signifikan. Ini kalau menambahkan yang tadi Farah jelaskan ya, untuk setiap perempuan akhirnya berpartisipasi, tapi juga akhirnya kita menciptakan ruang aman yang begitu buat kita tanpa judge, tanpa judge, intinya itu kita menciptakan ruang aman itu sih Rizky yang paling terasa. Ya, keren sekali nih Kak Farah dan Kak Hana, mulai dari perempuan-perempuan Papua bisa terbuka saja dulu, itu sudah melakukan perubahan untuk perempuan Papua hingga sampai perempuan Papua ini dikenal oleh orang-orang luar. Padahal perempuan Papua ini punya loh potensi ini, seperti itu ya Kak Farah dan Kak Hana. Terima kasih. Kemudian saya lanjut lagi ya Kak Farah dan Kak Hana. Saya ke bisnis nih. Sedikit ke bisnisnya, usaha yang dilakukan untuk sukses nih dalam berbisnis. Sa perempuan Papua ini dari hanya tempat curhat sampai sekarang dikenal oleh banyak orang gitu. Bagaimana sih tips suksesnya itu Kak Farah dan Kak Hana? Boleh Kak Farah? Oh ya, saya dulu nanti kalau Hana mau tambahkan ya. Kalau dari seperempuan Papua sih mungkin awalnya kita coba problem statement yang clear ya, maksudnya kayak masalah apa sih yang kita mau atasi gitu.
dari masalah itu kan yang jadinya muncul produknya seperti apa. Misalkan kalau bisa perempuan Papua, kita melihat masalah yang relevan dengan perempuan Papua, jadilah muncul produk perempuan Papua kayak gitu. Setelah itu mungkin lebih ke state value kita, bukan state value tetapi memahami value kita sih. Jadi dengan value tuh jadinya buat kita paham kita tuh sebenarnya mau bergerak ke arah mana, terus batasan-batasan kita tuh apa kayak gitu. Terus berikutnya ini yang paling penting menurutku adalah punya ide tuh gampang, tetapi eksekusi tuh susah, dan kalau eksekusi tuh kayak butuh partner. Kalau di saya pribadi tuh kebantu sekali dengan punya Hana. Terus di sini juga ada Cikita tuh tim kita punya Cikita, terus ada punya teman-teman bisa perempuan Papua yang lainnya. Dalam arti mengerjakan ini sih berarti kita harus paham sih bagaimana melakukan pemetaan resources yang kita butuh gitu biar apa yang kita buat terjalan dengan baik sih. Kalau dari saya sih itu aja paling. Yang pertama harus clear dengan problem statement kita. Terus yang kedua dari problem statement itu kita jadi tahu produk apa yang mau kita tawarkan. Dari situ punya value itu penting karena itu membuat kita jadi lebih tahan akan prinsip kita. Jadi kita tidak gampang dibawa ke sana kemari dalam arti kayak gitu. Itu aja sih. Mungkin Hana mau menambahkan. Ya, mungkin kalau dari saya tambahannya ini sih yang seperti tadi Farah bilang ya, punya value. Nah, value-nya tuh mesti sama kayak branding, mesti kuat gitu, value-nya mesti kuat. Karena kalau masih nggak tahu value-nya apa dan tidak kuat, takutnya cuman kayak suam-suam kuku, artinya kayak cuman sementara, selalu kayak kita beralih yang kayak gitu-gitu. Nah, value itu penting sekali untuk dipegang. Nah, setelah dari value baru deh mulai dikembangin. Artinya mau strategi marketingnya kayak apa, lalu menyusun planningnya kayak apa, yang seperti itu. Tapi seperti yang tadi Farah jelasin, prosesnya tahu dulu permasalahannya apa, bisa kasih solusi apa, lalu untuk solusi yang seperti ini, value yang mau dipegang apa, lalu mulai atur strateginya mau seperti apa dengan sistem marketing yang seperti apa. Itu paling gambaran umum begitu. Ketika kami akhirnya membuat satu perempuan Papua menjadi social enterprise. Ini juga kami masih berproses. Artinya saya nggak tahu ya ukuran sukses apa begitu. Untuk saat ini akhirnya kami Iya, karena kalau kita mau bilang sukses, kita mesti end thinking kan, kita mau punya target berapa banyak segala macam. Tapi kalau hari-hari ini target kami masih belum tercapai sebenarnya, karena kami masih bangun brand dan segala macam. Jadi itu yang hari-hari ini kami aplikasikan di Satu Perempuan Papua begitu, Rizky, dan terus berproses. Seperti itu. Keren sekali nih, ada step-stepnya mulai dari problem statement-nya apa, kemudian strategi apa yang mau dipecahkan, value apa yang mau diberi, sangat-sangat teratur ya tentang bagaimana menjadi sukses dalam berbisnis. Sampai sekarang pun terus berproses untuk meraih kesuksesan itu. Keren nih Kak Farah dan Kak Hana. Saya lanjut boleh ya. Selama menjadi seorang womanpreneur, pengalaman terbaik yang sudah pernah dirasakan nih apa sih dari Kak Farah atau Kak Hana? Mungkin dari Kak Farah dulu, sudah senyum-senyum duluan nih. Aduh, kalau ditanya pengalaman terbaik ini apa ya? Kayaknya banyak sekali, soalnya sama perempuan Papua tuh ups and down-nya tuh banyak. Dari awal tuh banyak sekali. Pertama adalah dari pengalaman, nggak tahu ya, mungkin dari luar melihatnya ini buruk atau tidak, tapi kalau dari saya pribadi tuh tantangan yang dialami selama proses pun itu jadi pengalaman yang baik kayak gitu. Misalkan dari awal, terus awalnya tuh sebenarnya mengajak banyak-banyak orang untuk kayak
yuk kita build ini sama-sama kayak gitu. Tapi di 2 tahun awal tuh kayak tidak ada begitu, tidak ada yang mendampingi, jadinya ya udah jalan sendiri kayak gitu. Terus itu jadi belajar sih, maksudnya pengalaman itu jadi buat belajar bahwa oh iya, kalau ngajakin orang nggak bisa ngajak aja, harus transfer value-nya dulu kayak gitu. Dalam arti dia harus paham dulu apa yang kita kerjakan, baru bisa bisa kita ajak kayak gitu. Terus itu kalau secara perempuan Papuanya. Terus kalau misalkan lainnya pengalaman adalah, kalau yang secara personal adalah dengan Hana. Jadi dengan Hana kan berteman sejak SMA. Jadi Perempuan Papua tuh jadi wadah dari mana bisa dibilang produk dari persahabatan kita, tapi bisa dibilang Perempuan Papua adalah proses kita untuk bertumbuh sama-sama juga sih. Jadi dengan mengembangkan Perempuan Papua, kita tuh sering sharing kayak gitu, sering bercerita. Terus karena kita waktu Hana masih di Jakarta, saya sama Hana tinggal serumah, itu setiap hari bangun pagi tiba-tiba mikirin sesuatu yang berhubungan sama Perempuan Papua, kayak oh ini kayaknya gini-gini. Jadi kita diskusi, selalu ada diskusi, dan itu secara tidak langsung mengasah critical thinking-nya kita juga, karena Hana punya pemikiran yang cukup kompleks juga, saya juga punya pemikiran yang kompleks. Kita ketemu, kadang ada setuju, kadang nggak setuju, tapi at some point itu jadi proses untuk kita bertumbuh kayak gitu. Akhirnya kalau saya pribadi itu jadi pengalaman terbaik, karena bisa punya teman yang bisa punya sahabat yang bisa diajak ngobrol apa aja, tapi bisa juga kerja apa aja kayak gitu. Terus di sisi lain, kalau secara dampak yang diberikan, banyak mendengarkan cerita-cerita dari aduan yang masuk. Terus beberapa kegiatan-kegiatan atau layanan yang kita berikan, terus banyak perempuan yang berpartisipasi, mereka juga berbagi, begitu istilahnya, memberikan testimoni, dan kayak merasa bersyukur atau merasa senang dan merasa terkena dampak dari Perempuan Papua, itu secara pribadi menjadi menjadi pengalaman terbaik sih buat saya. Oke, saja mungkin Hana mau sharing juga pengalaman yang didapatkan oleh Kak Farah nih, mulai dari up dan down dengan Perempuan Papua ataupun diri sendirinya. Mungkin bisa dari Kak Hana, apa nih pengalaman yang terbaik dari Kak Hana? Oke. Kalau dari saya tuh, Perempuan Papua menghancurkan semua stigma tentang perempuan yang ada yang bertumbuh dalam saya punya diri. Misalkan saya tuh belum pernah ketemu pemimpin perempuan yang asik, yang bisa kayak selama ini saya punya pemimpin perempuan yang saya temui itu somehow rada ribet, tapi gimana ya, ribet tapi nggak solutif gitu, yang seperti itu gitu. Saya menggambarkannya seperti itu ya, ribet tapi tidak solutif. Itu saya punya pengalaman dalam bekerja, saya ketemu pengalaman punya pemimpin perempuan seperti itu. Tapi ketika di Perempuan Papua tuh stigma itu terpatahkan gitu. Artinya saya akhirnya menyadari satu hal, bahwa setiap tempat tuh punya sistem yang berbeda, dan itu membentuk bagaimana seorang pemimpin akhirnya memimpin begitu. Nah, itu menjadi pengalaman yang sangat berharga sekali buat saya pribadi. Akhirnya tidak melihat perempuan lain dan menjudge mereka berdasarkan apa yang hari ini mereka alami begitu. Maksudnya apa yang hari ini mereka akhirnya jadi pemimpin yang seperti apa begitu. Nah, dan itu juga pengalaman itu juga membuat saya akhirnya mendukung sama perempuan ketika mereka ada posisi-posisi tertentu. Ikut bangga merasakan bahwa ada perempuan di posisi ini, ada perempuan. Nah, itu sih perubahan cara berpikir itu menurut saya menjadi satu pengalaman yang sangat berkesan begitu. Bagaimana melihat perempuan itu bisa setara dengan gender lainnya begitu.
itu yang paling highlight dalam saya punya perjalanan mengerjakan apa-apa di Satuan Papua. Terlepas dari seperti yang tadi Farah sampaikan ya, Satuan Papua adalah produk persahabatan. Artinya kami sering brainstorm, kami sering diskusi, akhirnya lahirlah Satuan Papua begitu dengan model yang baru. Nah, itu akhirnya membentuk kami punya cara berpikir, cara bersikap, dan bagaimanapun kami juga akhirnya mau terus mengedukasi diri begitu. Nah, itu menjadi pengalaman-pengalaman bertumbuh yang menurut saya harganya mahal sekali. Tapi kami dapat kesempatan untuk melalui proses ini. Itu sih, Rizky. Keren sekali nih Kak Hana, mulai dari menginspirasi diri, mengedukasi diri, dan lain-lain sebagainya. Saya lanjut ke pertanyaan terakhir nih, udah masuk ke pertanyaan terakhir. Pesan kepada para perempuan untuk memotivasi mereka terus berjuang walau dengan ada tantangan yang ada. Mungkin dari Kak Farah, pesannya untuk para perempuan, walaupun banyak banget nih tantangannya, mulai dari insecure, tidak pede, ataupun yang lainnya. Oke, kalau pesan kayaknya simple saja, be yourself sih. Maksudnya apa ya? Be yourself, terus apa ya? Yang selanjutnya adalah jangan berhenti belajar sih. Maksudnya jangan berhenti mencari tahu, terus tutup telinga untuk hal-hal yang kayaknya tidak penting. Tutup telinga untuk hal-hal yang kayaknya tidak berkontribusi dalam kita untuk berkembang. Terus apa ya? Seperti tadi tuh yang jangan berhenti belajar, menurutku sih penting karena kita harus teredukasi dulu sebelum mengedukasi orang lain, itu yang pertama. Dan kita harus terisi dulu sih sebelum akhirnya kita berbagi. Terus kalau mau ditanya memotivasi biar nggak berhenti berjuang, sebenarnya percaya aja sama kemampuan, terus percaya sama pegang erat sama apa yang resources yang kita punya, dan jangan berhenti belajar, karena dengan belajar sebenarnya itu membuka lahan-lahan baru sih. Terus yang terakhir itu networking sih, menurutku berjejaring tuh penting. Berjejaring tuh caranya gimana? Sesimpel sih, mungkin ikut-ikut kayak gini, misalkan join bareng Katalis, atau tidak mungkin ikut event-event talkshow biasa, terus bisa berjejaring di sana kayak gitu. Karena ya di Perempuan Papua sendiri pun akhirnya mendapatkan jaringan bukan karena pas Perempuan Papua ada terus baru jaringannya akhirnya banyak, enggak gitu. Tetapi dari kuliah tuh udah dicicil kayak gitu. Oke, jaringan kesini sudah saya dapat dari kuliah, terus pas magang, pas kerja itu jaringannya disimpan sampai akhirnya setelah Perempuan Papua mau goyang profesional, ya itu semua jaringan yang sudah saya build kasih begitu ke Perempuan Papua. Jadi teman-teman jadinya kita lebih kemana-mananya mudah. Makanya kalau misalkan Rizky dan teman-teman lihat dari tadi tuh, kita kalau bicara tantangan kita nggak terlalu banyak spesifikasi ke misalkan networking, resources modal atau apa-apa, karena kita sejauh ini Perempuan Papua tuh bergerak di jaringan kayak gitu. Dari jaringan kita akhirnya kita bisa berkembang juga. Kita butuh ini, kita punya jaringan ini, kita maksimalkan dari jaringan itu kayak gitu. Itu aja sih dari saya. Mungkin saya teruskan ke Hana. Boleh langsung ke Kak Hana. Keren sekali nih Kak Farah. Kalau dari saya, know your why. Jadi tahu kamu mau apa dalam hidup. Jadi ketika kamu tahu kamu mau apa dalam hidup, kerjakan. Maksudnya fokus untuk mengejar itu. Percaya bahwa kalau pernah dengar Mestakung, semesta mendukung, percaya bahwa semesta pasti mendukung gitu. Sama seperti mungkin yang tadi Farah cerita ya. Farah tadi cerita kayak dia punya ketertarikan sama isu gender yang seperti ini sejak kuliah begitu. Dan akhirnya sampailah di Perempuan Papua
Dan seperempuan Papua hari ini tuh kita bisa dibilang networking kita bagus sekali begitu. Nah, itu contoh nyata bahwa ketika kamu tahu bahwa kamu mau apa dalam hidup, semesta itu pasti mendukung. Jadi dalam perjalanan akan ketemu networking, akan ketemu orang-orang yang mendukungmu untuk sampai ke titik ini. Asal kita tidak berhenti berusaha, kita dinamis. Mungkin itu sih kalau dari saya. Selebihnya seperti yang tadi Farah bilang, be yourself, perbanyak networking. Rizky, benar sekali, be yourself, perbanyak networking, terus kemudian tahu apa yang fokus, apa yang harus dikerjakan. Wah, keren sekali nih. Terima kasih ya Kak Farah dan Kak Hana sudah menemani Cicet Kataliso hari ini. Ini ada dari peserta. Thanks Kak Farah dan Kak Hana, you are the best. Sangat menginspirasi para wanita-wanita baik yang ada di Papua maupun di luar Papua nih. Banyak banget yang bisa kita ambil. Terima kasih atas waktunya Kak Farah dan Kak Hana. Mohon maaf jika selama memimpin acara ini banyak salah katanya. Terima kasih banyak ya Kak Farah. Semoga kita dapat bertemu lagi di acara-acara Katalis selanjutnya. Sampai jumpa Kak Farah. Terima kasih juga Rizky dan teman-teman Katalis. Terima kasih Rizky dan teman-teman Katalis. Sehat-sehat selalu semua. Terima kasih Kak Farah dan Kak Hana. Bagi teman-teman yang ingin update mengenai event Katalis di hari Sabtu, bisa follow Instagram Katalis ya. Juga bisa follow Instagram Perempuan Papua yang ingin topik-topik tentang perempuan-perempuan yang lagi hangat-hangatnya atau lagi trending-trendingnya. Terima kasih ya Kak Farah dan Kak Hana. Bye-bye.